Jangan pernah berhenti percaya pada harapan, karena keajaiban terjadi di setiap harinya. Dan mari membangun harapan itu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Sabtu 16 April 2022 tertulis di Ibrani 10 ayat 23. Demikian dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dalam bahasa Batak dikatakan, momosma tatio pakirimo nata parhatopoti, ai haposa do nama baga-baga hoca. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, pada tanggal 26 Oktober 2010, Kepulauan Mentawai salah satu wilayah yang turut diterjang tsunami yang meluluhlantakkan rumah-rumah penduduk, yang menyebabkan 499 orang meninggal dan 96 orang dinyatakan hilang. Namun di balik tragedi yang memilukan ini, terselip kisah yang mengharukan tentang seorang bocah berumur 4 tahun yang selamat dari gelombang tsunami. Namanya Adrival Samaloisa. Ia tinggal bersama neneknya pada saat musibah itu terjadi. Adrian terpisah dengan neneknya akibat terjangan gelombang yang begitu dahsyat dan ia terbawa oleh arus gelombang ke lautan lepas. Tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa Adrian kecil dapat selamat dengan kondisi seperti itu. Bagi mereka, pastilah dengan sekejap Adrian akan tenggelam ditelan oleh ganasnya ombak lautan. Adrian yang tidak berdaya dan tidak punya kemampuan apa-apa tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya. Jangankan bocah cilik seperti Adrian, orang dewasa sekalipun tidak akan mampu mengalahkan dahsyatnya terjangan tsunami. Bagi mereka atau bagi kita, lautan yang begitu luas hanya akan menjadi tempat peristirahatan Adrian untuk selamanya. Namun siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya Adrian ditemukan selamat, dan yang paling mengagumkan adalah ia bisa selamat hanya dengan berpegang pada sepotong gabus di tengah lautan yang begitu luas. Adrian tetap hidup karena ia terus berpegang pada potongan gabus yang menopang tubuh kecilnya. Saudara, apa yang dialami Adrian bisa menjadi cerminan bagi kehidupan kita saat ini. Bukankah demikian hidup kita di tengah-tengah belantara samudera raya kehidupan ini? Kita tidaklah mampu menjalani kehidupan ini bila hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus memiliki sesuatu untuk menjadi pegangan hidup kita. Jika tidak memiliki pegangan, sebentar saja kita akan hanyut dan tenggelam oleh dahsyatnya arus kehidupan dunia yang terkadang memikat kita dengan berbagai kenikmatan dan godaannya. Namun terkadang juga menghancurkan kita dengan musibah dan penderitaan yang sepertinya tak kunjung berhenti melanda kehidupan kita. Di dalam menjalani kehidupan ini kita butuh potongan gabus yang dapat terus kita pegang dalam hidup kita, supaya kita tidak hanyut dan tenggelam, dan yang mampu menopang hidup kita ini. Menurut renungan firman hari ini, potongan gabus itu adalah berpegang pada pengakuan tentang harapan kita. Apakah pengakuan pengharapan kita? Pengakuan dan pengharapan orang percaya adalah iman yang tumbuh berdasarkan pengenalan dan keyakinan akan janji Allah, akan keselamatan dan penyertaan Tuhan yang kita peroleh melalui pemahaman akan firman-Nya. Berpegang adalah kata perintah untuk tidak melepaskan genggaman kepada sesuatu benda yang telah terjamin kekuatannya. Pengharapan merupakan bagian terbesar dari iman kita. Pengharapan merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak berhenti dan selalu sabar menantikan
suatu janji yang kekal. Dalam hal ini janji itu jelas ada keberadaannya. Namun kapan datangnya dan kapan akan diterima belum ditentukan kapan waktunya. Pengharapan juga diartikan sebagai penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengaku bahwa Allah adalah sumber pengharapan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam tubuh jasmani kita ini, apakah kita mengalami kelemahan secara fisik, kita merasa seakan-akan doa-doa kita panjatkan tak pernah dijawab Tuhan, kita menghadapi banyak masalah, hingga kita mengalami pencobaan yang sangat dahsyat, yang mustahil untuk kita dapat tanggung, semuanya itu tidak akan menghilangkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena yang menjanjikan keselamatan bagi kita adalah Allah yang setia. Oleh karena itu, kita harus tetap berserah diri kepada Tuhan. Karena kita ketahui bahwa Allah tak pernah ingkar akan janjinya. Dia menyediakan suatu rencana indah ketika cobaan yang diizinkannya datang menimpa kita. Karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, mari kita terus berpegang pada pengakuan kita kepada Tuhan. Dan teruslah merindukan firman-Nya yang meneguhkan pengharapan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami terima hari ini. Sungguh Tuhan, tanpa pengharapan kami akan selalu diombang-ambingkan oleh gelapnya dunia ini. Oleh karena itu mampukan kami untuk teguh dalam iman kami dan terus berpengharapan walaupun kami harus menghadapi kesulitan dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam keadaan sakit, terancam, dianiaya, dan menghadapi ketakutan serta kekhawatiran akan masa depan kami, ajarlah kami untuk membangun harapan kami dengan mengingat janji keselamatan-Mu, dengan tetap setia merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kesetiaan-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas dan tetaplah berpegang pada pengharapan Anda. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.